Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan sistem proyek akhir kami, yaitu sistem warehouse bengkel, dengan beranggotakan kelompok yaitu M. Ilham Pratama, Dafrizal saya sendiri, dan M. Kasmi Faslinsyah, Fadel Muhammad. Baiklah, saya akan masuk penjelasan materinya. Materi yang akan dijelaskan yang pertama itu gambaran umum, kedua batasan sistem, ketiga pemodelan data, keempat relasi tabel, kelima uji coba query. Kita masuk yang pertama. Gambaran umum warehouse. Warehouse atau gudang dapat digambarkan sebagai bagian dari suatu sistem logistik sebuah perusahaan yang berfungsi untuk menyimpan produk dan menyediakan informasi mengenai status serta kondisi material atau persediaan yang disimpan di gudang. Gudang spare part merupakan gudang yang berfungsi untuk menyimpan bahan-bahan pembantu supplies yang berupa spare part atau suku cadang dari alat-alat suku cadang bengkel serta bahan yang digunakan untuk melakukan suatu proses perbaikan kendaraan customer atau maintenance. Dari beberapa macam fungsi warehouse tersebut, maka diperlukan adanya sistem untuk membantu bengkel memanajemen data pada warehouse itu sendiri, agar pengaisan terhadap penggunaan data warehouse dapat lebih dikontrol dan lebih baik lagi. Kita masuk yang kedua, yaitu batasan sistem. Batasan sistem pada warehouse, pada sistem ini hanya membahas alur barang masuk dan barang keluar pada warehouse beserta instrumennya yang terkait seperti partman, mekanik, supplier, dan customer. Sistem tidak terdapat kasir atau administrasi karena sistem ini hanya membahas bagaimana proses penjualan spare part bengkel tersebut. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh M. Ilham Pratama. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Ilham Pratama akan menjelaskan lanjutan dari Dafrizal tadi. Yang ketiga yaitu pemodelan data. Di sini dapat dilihat pemodelan data dari data warehouse, yaitu ada supplier mengirim barang berupa spare part. Spare part itu masuk kemudian dicek oleh partman, lalu partman memasukkan data spare part yang masuk tadi ke warehouse. Untuk pengeluaran barangnya yaitu dari customer dilayani oleh mekanik jika ada keperluan untuk penggantian segala macam, dia meminta spare part ke partman. Nah, di sini dari IRD tadi terdapat dua fungsi, yaitu satu, proses barang masuk. Proses ini dimulai dari supplier yang memiliki berbagai macam jenis spare part yang akan dikirim ke bengkel. Setelah spare part dikirim dan sampai, spare part tersebut akan dicek oleh partman sesuai dengan nomor faktur dan nomor order. Setelah proses pengecekan selesai dan cocok, maka spare part tersebut disimpan di warehouse. Untuk proses barang keluar, proses ini dimulai dari customer yang melakukan servis atau perbaikan kendaraan di bengkel yang dilayani oleh mekanik. Saat proses servis berlangsung, mekanik meminta spare part yang dibutuhkan untuk melakukan servis tersebut pada partman. Lalu partman inilah yang mengambil spare part yang diminta oleh mekanik ke warehouse. Baiklah, saya Fadel Muhammad. Di sini saya akan melanjutkan poin 4, relasi tabel. Baiklah, relasi tabel ini bisa dilihat dari PowerPoint. Dan di sini saya akan menjelaskan pada tabel spare part mengambil referensi data dari tabel supplier dengan file kode faktur untuk menyuplai barang. Pada tabel partman mengambil referensi data dari tabel spare part dengan file nomor faktur untuk melakukan pengecekan barang yang dimasukkan oleh supplier. Pada tabel warehouse mengambil referensi data dari tabel spare part
dengan file kode spare part. Untuk memasukkan spare part ke dalam warehouse, pada tabel department mengambil referensi data dari tabel warehouse dengan file kode spare part. Untuk mengambil kebutuhan spare part di warehouse, pada tabel department mengambil referensi data dari tabel mekanik dengan file ID mekanik. Pada tabel mekanik mengambil referensi data dari tabel customer dengan file ID customer. Yang poin kelima, uji coba query. Di sini kami akan melakukan penerapan query-query yang relevan dengan sistem warehouse. Berikut adalah bentuk penerapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Kasmi Fasilensyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang queryware. Di sini kita akan menerapkan queryware dalam beberapa kasus menggunakan data dari tabel warehouse. Berikut adalah sintaknya. Select from warehouse. Berikut dengan sintaknya. Berikut adalah sintaknya. Select from warehouse. 2, enter. Ini adalah tampilan dari tabel warehouse. Pada kasus yang pertama, kita akan menampilkan data spare part dengan jumlah yang lebih dari 200. Berikut adalah sintaknya, yaitu select from warehouse where jumlah besar dari 200. Kemudian akan muncul tabel seperti gambar yang ada di monitor. Kasus selanjutnya, kita akan menampilkan data jumlah spare part yang kurang dari 150. Maka dapat dilihat hasilnya seperti sintak yang berikut. Select from warehouse where jumlah besar dari 150. Berikut ada tabelnya seperti yang ada di monitor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fadel. Baik, di sini saya akan menjelaskan query group B mengurutkan data di tabel warehouse berdasarkan jumlah spare part dengan query group B. Dapat dilihat di sini sintaknya. Select from warehouse Tanggal masuk. Ada belum jeda lagi, belum jeda tadi. Di sini saya akan menjelaskan tanggal masuknya, mengurutkan tanggal masuknya. Codingannya select
Baiklah, di sini udah berurutan tanggal masuknya. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan query operator penjumlahan. Fungsi operator ini digunakan pada saat kita ingin melakukan penjumlahan terhadap bilangan. Misalnya di sini kita mempunyai table warehouse. Pada tabel ini kita akan menambahkan jumlah stok untuk setiap spare part sebanyak 10 pieces. Codingannya jumlahnya, sintaknya select nama part, koma merek part, jumlah tambah jumlah 10 as total jumlah tambah from warehouse limit 7. As total jumlah tambah from as limit 7. Oke, baik, di sini total jumlahnya berbeda ya, udah bertambah. Sebelumnya 200 jumlahnya, sekarang sudah ditambahkan 10. Jadi yang 200 menjadi 210, yang 100 menjadi 110. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang operator pengurangan. Fungsi operator ini digunakan pada saat kita ingin melakukan pengurangan terhadap bilangan. Misalnya di sini kita mempunyai tabel warehouse. Pada tabel ini kita akan melakukan pengurangan jumlah stok pada setiap item sebanyak 35 pieces. Berikut saya akan tampilkan dulu tabel warehouse-nya. Dari tabel warehouse dapat dilihat jumlahnya sebelumnya. Baiklah, di sini saya akan melakukan pengodingan untuk pengurangan jumlah stok di tabel warehouse. Pengurangan sebanyak 35, terus dengan tabel sementaranya atau aliasnya menggunakan nama pengurangan jumlah stok, yaitu dari tabel warehouse. Nah, kita pakai limitnya di sini yaitu 7 data. Baiklah, berikut adalah tampilannya. Ini adalah jumlah stok spare part sebelumnya. Dari tabel sampingnya itu adalah jumlah stok yang setelah dikurangi 35 pieces. Selanjutnya saya akan menjelaskan operator div. Fungsi operator ini digunakan untuk menghasilkan sisa, bagi maka operator digunakan untuk menghasilkan bilangan bulat
dari pembagian tersebut. Di sini kita ingin mengetahui hasil yang didapat jika stok tabel warehouse dibagi dua. Nah, berikut adalah codingannya. Nah, itu menggunakan coding div 2, jadi setiap stoknya itu dibagi dua, cuman dalam bentuk bilangan bulat. Nah, kita panggil asnya. Nah, dapat dilihat dari hasilnya itu contoh misalnya gigi tarik yang jumlah sebenarnya ada 200 dibagi 2 menjadi 100. Nah, contoh dari cakram depan ini jumlah sebelumnya 127. Nah, dia kan gara-gara dia bilangan ganjil maka dia jadinya 63 dibulatkan. Selanjutnya kita masuk ke operator logika. Di sini saya akan menjelaskan menggunakan di sini operator logika itu di sini menjelaskan dengan gerbang logika N untuk menampilkan data spare part dengan kondisi nomor fakturnya 101 dan merek spare partnya Honda. Nah, saya akan tampilkan tabel spare partnya dulu. Baiklah, ini adalah coding gerbang logika N-nya. Dengan where-nya tadi dengan nomor faktur 101. Nah, di gerbang logika N dan merek spare partnya Honda. Spare partnya Honda. Order by mengurutkannya sesuai dengan kode spare partnya. Penutup Hondanya lupa. Baiklah, akan tampil data sebagai berikut. Dapat dilihat dari kumpulan data spare part tadi, dikelompokkannya yang dipanggil cuma data Honda dan atas nomor faktur 101. Maka tampil dua data ini, sedangkan yang 101 lainnya AHS merek spare partnya yang cuma dua ini, yang antar gigi tarik dan rantai motor yang merek spare partnya Honda dengan nomor faktur 101. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi agregasi. Fungsi-fungsi agregasi yang paling sering digunakan adalah seperti fungsi count, fungsi sum, fungsi sum, fungsi min, average, max, min. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan fungsi count. Fungsi ini dipakai untuk menghitung jumlah baris pada kolom tertentu yang tidak mengandung nilai nol atau datanya berisi. Contohnya kita di sini menggunakan tabel spare part. Kita select dulu tabel spare partnya. Nah, berikut adalah bentuk sintaknya. Kita select count, from-nya tabel spare part. Nah, di sini dapat dilihat jumlah keseluruhan data dari tabel spare part itu ada 7. Selanjutnya kita akan menjelaskan fungsi sum. Fungsi ini digunakan untuk menjumlahkan data. Contohnya di sini kita akan menjumlahkan data jumlah stok dari tabel warehouse. Jadi jumlah stok dari tabel warehouse itu akan dijumlahkan. Berapa jumlahnya? Yang berikut adalah codingannya. Kita select dulu tabel warehouse-nya. Nah, itu data-data dari jumlahnya, kemudian kita jumlahkan berapa jumlahnya. Maka tampil sum jumlah.
Jadi ini adalah merupakan jumlah keseluruhan dari jumlah stok yang ada di tabel warehouse. Selanjutnya kita fungsi min. Fungsi ini digunakan untuk mengambil nilai minimal dari sebuah tabel. Nah, contohnya di sini kita akan mencari jumlah stok tabel warehouse yang paling sedikit. Nah, berikut adalah sintaknya. Dapat dilihat hasilnya adalah 50. Kita cek ya di tabel warehouse-nya betul. Jumlah stok paling sedikit itu adalah 50 di saringan hawa. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan fungsi max. Fungsi ini digunakan untuk mengambil nilai maksimum dari sebuah data tabel. Di sini kita akan mencari jumlah stok terbanyak dari tabel warehouse. Berikut adalah codingannya. Select max kurung jumlah from tabel warehouse ya. Warehouse. Nah, dapat dilihat hasilnya itu 300, betul ya. Dari tabel warehouse-nya data jumlah spare part paling banyak itu adalah 300 di kampas rem vario. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi numerik. Pada fungsi ini kami menggunakan fungsi cel. Fungsi ini dipakai untuk pembulatan ke atas. Contoh di sini kita akan menggunakan data dari tabel warehouse untuk mencari jumlah rata-rata dari tabel warehouse dan dilakukan pembulatan ke atas. Kita select dulu tabel warehouse-nya. Nah, berikut adalah codingannya, yaitu average. Kita cari rata-rata jumlah as jumlah rata-rata. Kemudian kita cel average jumlah as cel. Nah, ini rata-rata yang dibulatkan tadi, rata-rata from dari tabel warehouse. Nah, di sini kita salah melakukan penulisan cell-nya. Seharusnya itu cell, bukan cl. Cell. Oke, nah dapat dilihat jumlah rata-rata yaitu 148,8571. Dan cell, jika cell itu pembulatan ke atas, jadi 148, tadi dibulatkan menjadi 149. Selanjutnya itu fungsi join. Nah, fungsi ini digunakan untuk menampilkan informasi pada tabel tertentu yang melibatkan lebih dari satu tabel. Maka kita harus melakukan penggabungan penggabungan tabel tersebut. Nah, yang pertama kami akan menjelaskan fungsinya, yaitu fungsi inner join. Dari inner join tersebut merupakan membandingkan record di setiap tabel untuk dicek apakah nilainya sama atau tidak. Jika nilai kedua tabel sama, maka akan terbentuk tabel yang hanya menampilkan record yang sama dari dua tabel. Berikut adalah sintaknya. Di sini kita menggunakan tabel supplier. Select supplier. Nah, ini adalah data dari tabel supplier. Terus ya, data tabel yang kedua kita menggunakan tabel spare part. Nah, di sini kita menggunakan data yang sama, yaitu data nomor faktur. Nah, berikut adalah
sintak inner joinnya itu kita select dulu, select tentang from spare part. Nah, inner join ke supplier ya, supplier dengan menggunakan using nomor faktur. Nah, data yang sama itu adalah nomor faktur. Nah, maka akan tampil data sebagai berikut, yaitu nomor fakturnya. Nah, ini data dari kedua tabel yang setelah di inner joinkan. Selanjutnya left join ini menghasilkan nilai berdasarkan tabel kiri. Jadi dia mengikuti tabel kiri sebagai acuannya, nilai yang sama dari tabel kanan. Nah, berikut adalah codingannya. Suppliernya berada di tabel kiri, dan tabel kanannya itu spare part dengan using nomor faktur. Kurang S. Nah, dapat lihat dari nomor fakturnya, dia mengambil data acuannya itu data dari supplier. Nah, ini ID suppliernya langsung. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang right join. Right join tersebut konsepnya hampir sama seperti left join, cuman data acuannya itu data tabel yang sebelah kanan. Berikut adalah sintaknya sama saja seperti left join, cuma kita ganti di sini right. Nah, dapat dilihat yang tadi acuannya itu dari ID supplier kan, yang jadi di sini acuannya data yang sebelah kanan yaitu data spare part. Jadi nomor faktur, kode spare part, dan mengikuti data yang lainnya. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang fungsi dari subquery. Di sini kita akan menerapkan subquery sebagai data, yaitu subquery yang ditampilkan di kuala from. Maka hasil query tersebut akan menjadi data yang dipakai oleh sintak select. Dengan kondisi seperti ini, subquery akan menghasilkan sebuah tabel yang bersifat sementara dan dipakai hanya pada saat query itu dieksekusi. Contoh di sini kita menggunakan tabel dari tabel warehouse. Sebentar. Oke, saya buka warehouse. Nah, di sini kita akan melakukan pengambilan 5 jumlah terbesar yang kemudian akan diambil nilai totalnya dan nilai maksimalnya dan nilai minimalnya. Jadi nilai total, maksimal, dan minimal. Nah, berikut adalah sintaknya. Pertama itu sum, kita jumlahkan as total jumlah. Kemudian cari nilai max-nya. Jumlah, kita pakai asnya jumlah tertinggi. Kemudian kita cari nilai minnya, min dari jumlah ya, nilai terendah, baru kondisinya from-nya warehouse order by-nya bukan sesuai dengan dari jumlah dash
baru kita pembatasan itu limit cuma 5 data. Nah, dapat dilihat hasilnya. Ini hasil total dari 5 data, dan jumlah data tertinggi ini adalah jumlah data terendah. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi union dan union all. Union berfungsi untuk menggabungkan baris yang memiliki data yang sama di semua kolom, dan union all akan menggabungkan baris apa adanya tanpa menggabungkan hasil baris yang memiliki data yang sama. Di sini kita akan menerapkan union dan union all dengan tabel supplier. Itu tabel supplier dan tabel seperpak. Nah, itu adalah tabel seperpak. Dari tabel tersebut nih, kita akan mencoba menggabungkan antara kedua tabel dengan field nomor faktur menggunakan sintak union. Berikut adalah sintaknya. Maka tampil dua data dari banyak data tersebut yang ditampilkannya dari banyak macam data tadi yang ditampilkan yang di kelompoknya cuma dua, itu nomor faktur 101 dan 102, walaupun banyak data fakturnya tapi datanya tersebut sama. Selanjutnya penggunaan sintak union all. Union all ini dia tuh menampilkan data semua datanya walaupun data tersebut sama. Kita menggunakan sintak yang tadi saja, kita tambah unionnya jadi union all. Nah, maka tampilnya nomor faktur itu semua data nomor faktur walaupun data tersebut sama, data tersebut tetap ditampilkan. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari kami dan penjelasan query-query dari kami. Kami dari kelompok 7. Jika ada yang kurang kami mohon maaf, lebih dan kurang ya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.